Perkenalkan, nama saya Ikhwan Yusuf, Kepala ITPC di Osaka. ITPC Osaka sendiri di Osaka sudah berdiri sejak tahun 1998, sudah 20 tahun lebih. Ya, ITPC Osaka sendiri sebenarnya melayani 3 aspek ya pada dasarnya. Kami melayani kepada pelaku usaha melalui buyers inquiries, termasuk juga pelayanan untuk intelijen dan market research. Untuk produk Indonesia sendiri, kita juga melakukan market brief, kita juga melakukan analisis pasar, harga yang cocok untuk produk Indonesia di pasar Jepang, dan terakhir kita juga kepada pemerintah juga kita memberi masukan terhadap isu-isu yang terkini dihadapi di pasar Jepang. Ya, Jepang ini pasar yang sangat unik dan ortodoks. Sejatinya di sini pameran konvensional itu masih sangat diperhatikan dan sangat menjadi favorit bagi pelaku usaha Jepang sendiri untuk media bertemu dan berinteraksi. Tapi di luar itu produk Indonesia sendiri banyak yang belum dikenal secara luas di masyarakat. Untuk itu kita juga secara aktif memperkenalkan produk Indonesia ke market langsung, di mana kita juga melakukan penetrasi pasar melalui in-store promotion dan aktivasi langsung. Pembukaan trading house di Jepang, karena banyak produk Indonesia yang khusus spesifik untuk market penduduk Indonesia dan penduduk Jepang sendiri, bersifat komoditi contohnya, itu belum mendapatkan akses yang baik karena belum banyak importer Jepang yang mau menangani gitu. Kita sebagai lembaga perwakilan perdagangan di sini berusaha untuk menjembatani hal tersebut melalui trading house yang pertama. Yang kedua, di tahun depan insya Allah ITPC Osaka akan mempromosikan kuliner dan pangan minum Indonesia melalui food truck yang dapat dibawa keliling Jepang, dan hal tersebut menjadi media promosi bagi F&B Indonesia di pasar Jepang. Initially, we started to deliver the halal chicken, halal meat, because at that time it's very hard to get the halal product in Japan. So actually at that time I have the director of the International Exchange Association, and then many members of our association complain that because they are Muslim, it's very hard to get the halal food, and then some of them has gone back to Indonesia or other countries because of the food problem. So I decided to do this business. So when I started the business, I directly sell to the student or trainees at the factory, because recently there are many halal shop and also imported food shop in Japan. Every year I go to Trade Expo. If I come back 15 years ago, there are so many exhibitors they can find out. And then there was in Japan there was no importer from Indonesian product.
ITPC has a good, plays a good role in Japan because if we didn't know ITPC, it was hard to find to know the Indonesian product. But sometimes ITPC hold the seminar or the exhibition, and then sometimes have the festival, Indonesian festivals or something like that. Then we often join such kind of event. Then we know the new product or the situation of the food business in Indonesia. こんにちは、私は春日井と申します。私はインドネシアが大好きです。インドネシアの食べ物が本当に大好きです。Nama saya Arif Wibisono, Atase Perdagangan di Tokyo. Tugas ADDAC adalah pertama, diplomasi perdagangan, kedua, promosi perdagangan, dan yang ketiga adalah fasilitasi perdagangan. Seperti hari ini kami berkunjung ke salah satu importir produk furniture Indonesia. Kita melakukan door to door, berkunjung langsung ke pelaku usaha untuk pertama melihat apa kebutuhan mereka yang baru, apakah ada inquiry yang baru. Yang kedua, tentunya kita ingin mengetahui dari mereka hambatan apa yang mereka lalui selama ini dalam melakukan importasi produk Indonesia. Kita bisa tahu dari mereka ternyata mungkin ada kendala terkait dengan kepabeanan, terkait dengan masalah standarisasi. Nah, ini nanti kita bisa lakukan diplomasi juga, kita bisa lakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait, instansi pemerintah terkait seperti dari Kementerian Perdagangan di sini, Ministry of Economy, Trade and Industry, METI, atau juga kita ke customnya, ke Bea Cukai, kan gitu. Jadi itu beberapa hal-hal yang kita lakukan secara teknis langsung terjun ke lapangan. Di Jepang ini kita punya kantor Atase Perdagangan di Tokyo dan juga Indonesia Trade Promotion Center di Osaka. Ini keduanya adalah saling sinergis karena kita semua adalah sebagai perwakilan perdagangan. Tetapi tentunya kantor ADDAC mempunyai kekhususan, yaitu tadi terkait dengan diplomasi perdagangan. Di sini kita melakukan perundingan atau melakukan market access, apa yang menjadi kendala-kendala di bagaimana hambatan masuknya produk Indonesia ke Jepang. Salah satunya sekarang kita sedang melakukan general review Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement, di mana beberapa produk Indonesia sekarang akan tambah masuk lagi. Kita review setelah 10 tahun berjalan IJPA-nya, sekarang kita berusaha untuk merundingkan kembali, mereview kembali produk-produk Indonesia agar lebih masuk lagi ke Jepang. Salah satunya adalah produk seperti produk perikanan, produk kopi, dan sorbitol. Konnichiwa, nama saya Abe dari SSG Planning. Kita punya toko di Tokyo, namanya Bali Paradise. Kami menjual handmade dan furniture dari Indonesia. Kami dapat info produk dari atas perdagangan Tokyo. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya yang calon eksportir atau yang eksportir sudah tapi ke negara lain, bisa menghubungi kami Atase Perdagangan dan juga kantor Indonesia Trade Promotion Center di Osaka.
Bapak Ibu sekalian, kami juga punya program yang selama ini selalu bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Itu kita melakukan coaching atau mentoring ekspor. Kita bekerja sama dengan importir di sini. Jadi kami menghadirkan importir, kita melakukan video conference kepada Bapak Ibu sekalian, itu bisa mengetahui kira-kira nanti di pasar Jepang ini apa sih produk yang lagi di tren, terus yang lagi sedang disukai, terus produk bagaimana penentuan harganya, bagaimana size-nya, ukurannya seperti apa, itu nanti akan kita bantu mentoring, coaching, yang caranya efisien saja dengan cara video conference. Nanti jika sudah oke, kita akan melakukan business matching, kita akan datangkan para buyer itu pada saat expo, katakanlah pada saat Trade Expo Indonesia atau pada saat event apapun kan gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, produknya itu bagi kami bukan hanya ready to export to Jepang, tapi ready to sell in Japan. Seperti itu. Terima kasih.